Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, setelah mengunci lokasi Xiaoyan, Taisu mengaktifkan formasi teleportasi dan sebuah lingkaran cahaya terbentuk. Kemudian kapal Dewa Void yang sangat besar itu memasukinya dan menghilang. Semuanya bersiaplah untuk bertempur. Jenderal Meng Shen segera memberi perintah. Sembari menunggu, dia juga memanggil beberapa wanita untuk melayaninya. Setelah beberapa saat, wanita-wanita itu tergeletak dengan beberapa luka pada tubuh telanjang bulat mereka. Di mata Meng Shen, tawanan wanita ini hanyalah alat untuk melampiaskan keinginannya. Setelah Meng Shen pergi, seseorang akan segera muncul untuk menyeret mereka, kemudian melemparkannya ke dalam penjara. Di bagian belakang kapal Dewa Void yang sangat luas, ratusan ribu prajurit Taisu sudah dalam keadaan siaga. Li Hai tampak bersemangat. Dengan Jenderal Meng Shen yang memimpin seluruh medan perang, dia yakin bahwa musuh kali ini akan benar-benar menderita. Namun Bailin berbeda. Saat ini ekspresi wajahnya tampak sangat cemas. Jelas dia mengkhawatirkan nasib Suji yang saat ini berada di tangan pihak musuh. Hidup dan matinya bahkan tidak diketahui, dan Bailin tidak berani membayangkannya. Dia hanya berharap bisa tiba sesegera mungkin sebelum semuanya terlambat. Sementara itu Shin diperlihatkan di kehampaan yang sunyi senyap. Keheningan ini tidak berlangsung lama ketika Bahtera Tabut melesat dengan kecepatan yang mencengangkan dan meninggalkan riak energi di kehampaan yang luas. Di atas Bahtera Tabut, sosok Xiaoyan melihat peta bintang di tangannya. Dia mendapati bahwa lokasinya saat ini tidak jauh dari lubang cacing berikutnya. Yang diperlukan hanyalah satu langkah terakhir untuk meninggalkan kehampaan Laut Barat dan masuk ke kehampaan Laut Utara. Namun pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya terlihat sebuah lingkaran cahaya besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Benar saja, sepertinya Taisu tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Apakah orang yang disebut Meng Shen itu akhirnya datang? Seorang jenderal di tingkat keabadian Kaisar langkah 9. Gumam Xiaoyan. Ini adalah sedikit informasi yang didapat Xiaoyan dari ingatan Suji. Awalnya dia mengira bahwa mereka tidak akan dipertemukan satu sama lain. Namun tidak disangka Jenderal Taisu ini terlalu sombong, yang bahkan tidak berniat melepaskan satupun makhluk hidup di kehampaan Laut Barat. Semuanya, musuh akan segera datang. Bersiaplah untuk berperang. Seperti biasanya, jangan tinggalkan satupun dari mereka. Suara Xiaoyan bergema di seluruh Bahtera. Setelah pertempuran sebelumnya, 50.000 keabadian dewa yang dipimpin Xiaoyan memiliki pemahaman tentang kekuatan Taisu. Setidaknya kekuatan Taisu di kehampaan Laut Barat ini tidak terlalu kuat. Meskipun mereka mengakui keunikan yang dimiliki armor dewa palsu, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa menyaingi keabadian dewa. Oleh karena itu 50.000 keabadian dewa ini merasa aneh. Mengapa Sensi bahkan tidak bisa menyelesaikan krisis di kehampaan Laut Barat? Mungkinkah Sensi tidak memiliki keabadian dewa? Pada saat ini di depan Bahtera Tabut Xiaoyan, kapal Dewa Void yang luar biasa besar muncul keluar dari lingkaran cahaya. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat ini. Dia tahu betul bahwa teleportasi semacam ini membutuhkan sumber daya yang tidak terbayangkan. Setelah mendapatkan sumber daya dunia Sensi, itu cukup bagi mereka untuk menyia-nyiakannya dengan bebas. Xiaoyan berkata dengan dingin. Sejak memasuki Sensi, Xiaoyan yang selalu tenang pun tidak bisa menahan kebencian yang kuat dan niat membunuhnya terhadap Taisu. Segera setelah itu beberapa Bahtera Taisu mengalir keluar dari kapal Dewa Void. Mereka dipimpin oleh Bahtera terbesar, lalu menyebar mengelilingi kelompok Xiaoyan. Para prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar seperti derasnya air pasang. Jumlahnya yang mencengangkan terlihat sangat mengintimidasi. Adapun Suji, dia masih diseret ke belakang Bahtera Tabut oleh rantai besi. Seluruh tubuhnya tampak membusuk dan matanya berwarna merah darah. Melihat kapal Dewa Void Taisu muncul,
Kulit wajahnya yang terkelupas pun mengungkapkan senyuman paksa. Jenderal Meng Sen akhirnya tiba. Kali ini kalian semua harus mati. Suji berkata dengan lemah. Bailin yang memimpin pasukan Taisu sekilas melihat Suji yang diseret ke belakang Bahtera. Melihat kondisinya yang sangat menyedihkan, mata Bailin tiba-tiba memerah. Segera sosoknya bergerak turun dan bergegas menuju Suji untuk menolongnya. Namun tepat ketika dia semakin dekat, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba saja mengguncangnya kembali. Saat berikutnya gumpalan api muncul dari Bahtera dan jatuh ke tubuh Suji yang terluka parah. Nyala api yang membara langsung membakar seluruh tubuh Suji. Suji yang baru saja melihat harapan pun tak kuasa menahan panasnya nyala api sehingga membuatnya menjerit kesakitan. Tidak, saudara Suji. Bailin hanya bisa mengerahkan tangannya dengan putus asa ke arah Suji. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan Suji terbakar hidup-hidup. Adegan ini benar-benar membuat Bailin sangat marah. Semuanya, serang dan bunuh mereka semua. Bailin langsung mengeluarkan perintah. Segera setelah itu prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dengan gila-gilaan. Namun apa yang terjadi berikutnya adalah serangkaian ledakan berdarah. Prajurit Taisu yang berada di barisan depan berubah menjadi garis darah dan melesat ke belakang. Di atas Bahtera Tabut saat ini, satu demi satu sosok keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Mereka semua memiliki tatapan acuh tak acuh dan memancarkan aura kebanggaan. Perlu diketahui, di antara 50.000 dewa yang dipimpin Xiaoyan, bahkan ada eksistensi yang berasal dari klan leluhur di dunia iblis kuno. Klan leluhur merupakan salah satu klan yang bertanggung jawab di dunia iblis kuno. Oleh karena itu kekuatan serta sarananya tidak perlu diragukan lagi. Jika Taisu tidak dilindungi oleh armor dewa palsu, maka mereka akan dihancurkan bahkan tanpa sebatang dupa. Bagaimanapun kekuatan sejati yang dimiliki prajurit Taisu ini hanyalah di ranah Dewa Dou. Mereka bisa kuat berkat armor dewa palsu di tubuhnya. Sekarang Taisu menggunakan sensi sebagai suplai. Hal ini akan memungkinkan para prajurit Taisu memiliki aliran kekuatan tempur yang stabil. Pada saat ini beberapa monster void Taisu juga muncul dari kapal induk. Di atas monster void yang paling depan, terlihat sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sosok itu mengenakan jubah hitam dan rambutnya yang panjang berkibar di belakangnya. Tatapannya yang dingin memandang beberapa bahtera di depannya dengan jijik. Di antara kalian, yang mana pemimpinnya? Aku ingin melihat kekuatan apa yang dimilikinya untuk berani memasuki kehampaan laut barat ini. Ucap sosok itu yang tak lain adalah Meng Sen. Seorang jenderal yang hanya mengandalkan cangkang kura-kura sebenarnya cukup mendominasi. Daripada menanyai hal seperti itu, lebih baik kamu bertanya apakah kamu mampu hidup atau tidak setelah ini. Suara dingin dan acuh tak acuh Xiaoyan bergema dari dalam bahtera. Oh, hanya berkata tetapi tidak berani menunjukkan diri. Hahaha, kalau begitu lihatlah. Apakah sinar pemusnah ini tidak akan meledakkan bahtera bersamamu? Sinar pemusnah, hancurkan! Teriak Meng Sen. Dengan perintahnya, beberapa monster void di sekitarnya perlahan membuka mulut besar mereka. Segera bola cahaya mulai mengembun di mulutnya. Kemudian sinar cahaya itu menyapu lurus ke arah Bahtera Tabut dengan kekuatan penghancur. Namun pada saat ini sebuah perisai pelindung juga muncul dan menutupi semua bahtera di dalamnya. Jelas di antara 50.000 keabadian dewa ini, tentu saja tidak sedikit orang yang mahir dalam hal teknik batasan. Dan sekarang mereka mengambil tindakan tanpa perlu Xiaoyan memintanya. 6 bahtera di kelompok Xiaoyan tertutupi pelindung cahaya yang sangat kuat. Segel batasan yang kokoh ini memberi perasaan tidak bisa dihancurkan. Ketika beberapa sinar pemusnahan menghantam perlindungan bahtera, dampak yang kuat menyebabkan seluruh kehampaan terguncang. Namun sinar pemusnah itu sama sekali tidak mampu menembus batasan yang diciptakan oleh para keabadian dewa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana batasan tingkat rendah seperti itu bisa memblokirnya? Kalau begitu kirim sinar pemusnah yang lebih kuat lagi. Hancurkan bajingan ini hingga berkeping-keping. Jenderal Meng Sen segera berkata dengan marah. Pada saat ini di dalam pelindung bahtera, sosok Xiaoyan akhirnya melompat keluar. Mata Meng Sen langsung tertuju pada Xiaoyan ketika dia muncul. Alisnya yang berkerut menjadi semakin dalam. Apakah kamu pemimpinnya? Meng Sen berbicara dengan suara yang dalam. Namun Xiaoyan hanya mendengus dingin sebagai tanggapan. Dia tidak repot-repot untuk menjawabnya. Sebaliknya tatapannya beralih ke arah keabadian dewa di sekitarnya. Jangan buang waktumu bersama mereka. Bunuh mereka semua. Adapun orang itu, serahkan dia padaku. Setelah Xiaoyan memberi perintah, matanya tiba-tiba tertuju pada Meng Sen yang memimpin seluruh medan perang.
Dengan pemikirannya, cahaya guntur mengembun di atas kepala Xiaoyan. Segera setelah itu tombak bencana muncul dari dalam awan petir. Tombak itu diisi dengan guntur Haotian Tianlei. Guntur Haotian Tianlei memiliki efek yang dapat mengabaikan perlindungan apapun, termasuk armor dewa palsu. Dengan suara menggelegar, tombak bencana menjadi kilatan guntur yang turun dari langit. Xiaoyan mengangkat tangannya seolah-olah ingin menangkap kilatan guntur tersebut. Namun ketika tangan Xiaoyan menunjuk ke arah komandan Meng Shen, kilatan guntur itu juga langsung mengubah arahnya dan meraung ke arah Meng Shen. Melihat serangan Xiaoyan mendekat, Meng Shen bereaksi dan ingin menghindar. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, cahaya putih tiba-tiba terpantul di matanya. Segera apa yang dia lihat hanyalah kegelapan yang menyelimutinya. Setelah sekian lama, Xiaoyan akhirnya menggunakan Yao Beng kembali. Bagaimanapun Yao Beng masih berlaku untuk lawan yang setingkat dengannya. Meng Shen adalah keabadian kaisar langkah ke-9. Jadi tidak sulit bagi Xiaoyan untuk mengendalikannya. Meskipun hanya berlangsung selama 2 tarikan nafas, itu sudah cukup untuk membuat Meng Shen gagal melarikan diri. Saat mata Meng Shen berangsur-angsur kembali jernih, tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Ada rasa sakit yang sangat hebat di sekujur tubuhnya. Meng Shen menundukkan kepalanya hanya untuk melihat bahwa perutnya saat ini telah ditembus setengah tombak bencana. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.